Apa kabar hari ini? Coba yang merasakan Allahnya dahsyat dan luar biasa, lambaikan tanganmu. Wow. Luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus. Untuk ketiganya yang esa, yang kami percayai hari ini pasti memberkati kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya Roh Kudus, kami sembah Kau ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, nyatakan hari ini. Oh, jamah hati kami, jamah hati kami ya Roh Kudus, jamahlah kami. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Mari bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jamahlah kami ya Roh Kudus. Haleluya.
hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi kami. Mari kita semua menyembah Tuhan. Sembah Dia. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup.
waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Oh, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan mari bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku hanya untukmu, ya Tuhan. Ku berikan hidupku hanya bagimu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Oh, ya Roh Kudus, urapi kami, urapi
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan Tuhan kita melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Berikan tos kepada kanan kirimu. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah
permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. kasih-Mu yang sanggup Mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari bersama-sama, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. kasih-Mu yang sanggup Mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Mari kita sama-sama berdoa. Kita naikkan syafaat kita juga. Bapa, kami sangat rindu sekali tempat ini menjadi tempat pemujaan akan nama Tuhan. Banyak orang datang karena mereka tahu siapa Engkau Yesus, dan bukan karena agama, bukan karena larangan, bukan juga karena anjuran, tapi kami datang dengan hati sendiri karena kami ingin menyembah Engkau Yesus. Tuhan, karena itu kami berdoa supaya Tuhan makin giring banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Orang-orang baru yang mencintai Engkau, yang tahu siapa Engkau Tuhan. Dan mereka akan menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Yang pertama, mereka akan terima anugerah keselamatan. Tapi tidak sampai situ, anugerah demi anugerah akan mengalir dalam hidup mereka. Tuhan akan semakin tambahkan anugerah-anugerah yang baru lagi. Dan dipenuhi mereka hidupnya dengan anugerah demi anugerah. Dan biarlah ini Tuhan dirasakan, dinikmati, dan disaksikan oleh mereka yang sudah menerima anugerah-anugerah Tuhan. Supaya banyak orang pada akhirnya datang kepada Tuhan bukan karena agama, bukan karena agama Kristennya, tapi karena Dia Sang Pemberi anugerah yang berikan kami hidup, yang berikan kami masa depan, yang berikan kami juga kesehatan, yang berikan kami segalanya. Ketika kami mengenal anugerah Tuhan, kami akan sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami yang ada di sini. Seberapapun kami jumlahnya, kami percaya kami akan diberkati. Sedikit orang, kalau orang tersebut mereka mengerti firman Tuhan, maka keajaiban demi keajaiban akan Tuhan kerjakan melalui dan di dalam diri kami. Dan kami percaya dunia akan diubahkan ketika kami mendemonstrasikan kuasa dan mujizat Allah. Akan banyak orang datang kepada Tuhan. Mari Tuhan jamah hati kami semua, biar kami disegarkan oleh kuasa Tuhan, kami dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kami berubah semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku, sampaikanlah firman-Mu, berbicara kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi. Agak dikembangkan, tapi Bapak kita sampai sini ya. Anugerah pada detik terakhir. Saya ulangi lagi dari detik ini, nanti biar Bapak tidak usah terlalu ikut dengan slide udah siapkan, tapi nanti kan berimprovisasi. Yang intinya Anda harus kenal siapa atau apa anugerah itu. Nah, anugerah pada detik terakhir itu kita baca di Lukas pasal 23 yang ke-42, tapi udah ada di atas sana di ini ya. Bisa dilihat ya. Mari kita katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa bohong, tidak mungkin salah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ya, ayatnya saja ya. Lukas 23 yang ke-42 ya, pada bagian ini ya. Yesus, ingatlah akan aku. Bapak udah tulis itu atau buka aja semuanya. Coba Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42. Ya. 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Siapa yang berkata ini Bapak Ibu? Penjahat ya. Entah di sebelah kanan, sebelah kiri, pokoknya penjahat sebelahnya Yesus ya. Yang dia sadar bahwa dia sudah melakukan dosa. Dan dia butuh anugerah untuk dapat masuk surga. Katakan, butuh anugerah. Sekali lagi, butuh anugerah. Dia tidak mau tahu tentang teori-teori teologi, hanya butuh anugerah, sedikit anugerah aja. Maka dia katakan, mohon Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia butuh anugerah. Nah Bapak Ibu, kekristen itu adalah bicara tentang anugerah. Anda gak bisa gimana ya, hidup senang, hidup diberkati kalau kita gak ngerti anugerah. Katakan amin. Anugerah ya, ini anugerah. Kemarin waktu ibadah sore hari Bapak ceritakan tentang penjala
murid-murid Yesus menjala ikan. Mereka dari malam sampai pagi udah mempraktekkan mencari ikan dan tidak dapat apa-apa, atau katakanlah nihil. Betul Bapak Ibu? Halo? Itu Lukas pasal 5. Jadi Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah engkau dapat sesuatu?" Mereka jujur, campur rasa malu mengatakan tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus ngajar dulu, naik ke salah satu perahu itu. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata, "Tolakkanlah perahu ini ke tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkanlah jalamu." Nah, Petrus langsung menyaut atau langsung mengomentari atau menanggapi. Merasa dirinya sebagai orang yang tidak tanggung-tanggung dalam kualitas sebagai seorang nelayan, jam terbangnya, pengalamannya, udah orang bahari awan ya luar biasa. Mungkin melaut itu udah merupakan dari kecil kali ya, udah tidur di perahu, makan di situ, soal mengatur jaring atau pukat udah luar biasa. Lalu tiba-tiba ada seorang yang dia rasa pikir, sekali lagi, pikirnya Petrus, orang ini tahu apa ya soal menangkap ikan. Kalau Anda berada di posisinya seperti Petrus, pasti juga gitu pikirannya. Bisa ngerti nih? Ilustrasinya? Yang ngomong itu siapa? Itu kan anaknya tukang kayu dari kota Nazaret. Dia nggak pernah punya pengalaman melaut. Lalu kok bisa memberitakan, tolakkanlah perahumu sedikit lebih dalam, lebih ke tengah, dan tebarkan jalamu. Perintah apa nih gitu ya. Lalu batinnya Petrus pasti bertentangan. Meskipun dia berkata demikian, tapi karena engkau menyuruhnya, kami akan lakukan juga. Patuh enggak? Patuh, tapi patuh yang palsu. Kenapa patuh yang palsu? Karena di hatinya dia berkata demikian. Biar kamu tahu, benar pikiranku, benar pendapatku, kita nggak akan dapat apa-apa. Dosa nggak tuh? Dosa. Kita juga banyak begitu kan. Orang ngomong apa, dibantah di batin kita, walaupun secara fisiknya kita nurut. Kayak kita lakukan, ya kayak jemaat tuh gitu lah. Diimbau ini, senam, nggak datang juga, ya kan dibantah di batinnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dibantah di batinnya, iya atau nggak kasih ketanggapan apa-apa, tapi kan nggak nurut ya. Sama gitu juga Petrus begitu. Contoh yang jelas Petrus, biar kamu tahu ya, siapapun kau itu, mungkin kau udah pernah menghidupkan orang mati, bangkit orang mati, tapi sekali ini aku yang menang, aku yang unggul, aku yang pintar. Kamu salah. Begitu jala itu ditaburkan, tebarkan. Semua ikan itu taburan jala itu kayak magnet. Semua ikan masuk ke dalam jala itu yang tanpa diperintah lagi. Penuh sampai ngangkatnya berat sekali. Maka kita buka coba ya, Lukas 5 ayat 8-nya, apa kata pendapatnya? Coba kita baca sama-sama Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Dosa apa yang dilakukan? Dosa apa sih Petrus? Ya dosa yang tadi. Yang di batinnya dia menggerutu, di batinnya dia bantah, di batin dia ngecilkan Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Aku udah nelayan sekian puluh tahun, kamu tahu apa? Bapak Ibu, percaya tuh enggak begitu. Percaya tidak diukur dengan pikiran kita. Katakan amin. Percaya saja udah. Bahwa Yesus sanggup. Katakan amin. Yesus sanggup. Nah, jadi ini jadi pelajaran. Lalu dia tahu, oh itulah anugerah. Kalau tidak Tuhan berikan anugerah, ya tetap siapapun yang tebarkan jala, hasilnya tetap nihil. Tapi kok itu bisa? Sepanjang malam diusahakan menebarkan jala, tidak dapat apa-apa, tidak ada ikan satupun masuk ke dalam jaring itu.
Tapi waktu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Lalu mereka nurut itu, meskipun satu orang, Petrus bantah di dalam batinnya, karena merasa so pinter, lebih tahu, lebih punya pengalaman, lebih punya dedikasi, lebih punya jam terbang. Terbukti pada akhirnya, Petrus salah, Yesuslah yang benar. Katakan amin. Itu namanya anugerah. Amin. Gedung ini bisa kita miliki semua anugerah. Bukan kita beli dengan uang. Itu anugerah itu begitu. Kalau Anda sembuh, itu karena anugerah. Katakan amin. Anda punya utang, utangmu beres semuanya, lunas. Dengan cara Tuhan, nama juga anugerah. Nah, kita mulai dari tadi, kembali lagi yang tulisan tadi, yang depan tadi. Yang slide pertama. Kalau orang menerima anugerah keselamatan, seperti tadi seorang yang penjahat tadi, yang berkata, Yesus ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja yang kedua kali. Dia terima anugerah diselamatkan. Karena Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Katakan amin. Dia terima anugerah. Saya mau ngajak Bapak Ibu berpikir begini, kalau orang udah terima anugerah seperti tadi si penjahat tadi, oke lah, ini di kasus ini dia mati ya, toh mati juga. Tapi Tuhan janjikan dia hidup kembali, karena akan bersama-sama Yesus di Firdaus. Kalau dia hidup, apakah satu-satunya anugerah yang diterima? The single grace he has, hanya keselamatan. Coba jawab. Tidak. Yang paling gede itu kehidupan. Kalau itu udah diterima, diberikan sebagai anugerah, diberikan cuma-cuma, dia layak dihukum, dia penjahat, bahkan mungkin seumur hidupnya tidak pernah berbuat yang baik. Tapi oleh anugerah Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke Bapak Ibu, jatuhnya anugerah itu karena standar hidup apa karena pihak Yesus yang bermurah hati? Coba jawab saya. Yesusnya. Maka namanya anugerah. Kalau dia penuhi kewajiban agamanya, dia dermawan, dia tidak pernah berbuat kesalahan, dia berbuat baik, namanya karena dia pantas, karena dia berbuat yang wajar. Agamanya oke, dijalani semua hukum agama. Ini enggak ada. Tapi dia bisa masuk surga itu karena pribadi Yesus. Namanya anugerah. Bapak Ibu juga semua kita enggak ada yang layak masuk ke surga, katakan amin. Kitab Roma katakan semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah hukum maut. Semua, kata semua tidak terkecuali bayi baru lahir juga ada calon kandidat masuk ke neraka. Kecuali, ada kecualinya, dia terima anugerah. Amin. Terus kemarin waktu Bapak bilang tuh hukum Taurat gimana? Hukum Taurat tidak punya kuasa mengampuni, betul? Tidak punya kuasa mengampuni. Taurat ya Taurat. Kalau Anda bisa lakukan kerjakan Taurat tanpa ada cacat satu pun, setitik pun, ya masuk surga. Tapi apa itu mungkin? Tidak mungkin. Katakan amin. Hukum Taurat itu Bapak Ibu ya bukan cuma begini loh. Kalau kita nilai ulangan, kalau 10 hukumnya 10 kan? 10 hukumnya. Aku bisa kerjakan 9, kurang 1. Ini udah gede nilainya. 9. Hampir sempurna, betul? Apalagi 9,5. Wah gede loh, tambah gede lagi. Senangnya kalau dulu masa-masa sekolah tuh Bapak ada 9,5, kadang-kadang 9,7, hampir nyaris sempurna. Tapi saya mau kasih tahu ya, 99,9 juga tidak masuk surga. Kalau ukurannya surga tidak masuk loh. Ngerti? 99,9 itu gak masuk surga. Terus supaya saya bisa gimana? Iya kayak tadi, penjahat tadi, dia terima anugerah.
terima anugerah. Dia terima kasih karunia. Dia terima pengampunan. Dari siapa? Dari Yesus. Jadi ada bedanya, ya. Kalau Taurat itu segini ya. Kalau hukum Taurat nih, hukum Taurat Bapak Ibu nih, hukum Taurat. Hukum Taurat tuh 99,9 tuh nggak masuk loh Bapak Ibu. 99,99999 terus hanya 0,0001 cacatnya, ya nggak masuk. Katakan amin. Grace, kasih karunia. Anda benarnya bukan cuma 0,00000 terus 1. Karena percaya, nah ini kuncinya. Percaya, Anda masuk surga. Tepuk tangan dong, anugerah yang gini. Enggak akan Anda jumpai. Semua hidup kita tuh modelnya model hukum Taurat semuanya. Sekolah ya kayak gini, nilai diukur gini, masuk kerja ya begini. Dunia semua ini. Ke surga pakainya ini. Percaya. Jadi bedanya kalau dirubah ini iman ya. Ya ini perbuatan. Jadi kita iman versus perbuatan. Iman versus perbuatan. Perbuatan yang benar. Nah ini. Ini iman. Nah perbuatan saya bisa jadi nggak ada benar-benar sama sekali. Dan harus konsentrasi bagaimana supaya hidup saya lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi. Dan itu rasa-rasanya tidak mungkin. Ada orang yang dalam satu hari Anda hidup 24 jam katakanlah meleknya aja 16 jam, tidurnya 8 jam anggap ya. 16 jam meleknya. Enggak pernah sama sekali salah bicaranya. Segi bicara aja, ada enggak? Bicara aja, ada benar semua bicaranya, bijak, sopan, teratur. Enggak ada. Halo? Enggak ada. Dalam satu hari aja, lidah kita ngaco ngomongnya. Gimana mungkin saya kalau ikut hukum ini, perbuatan, masuk ke surga? Enggak ada jalannya. Tuhan baik, Dia berikan kita anugerah, dilepaskan anugerah. Dan saya mungkinkan masuk ke surga. Amin. Apa yang terjadi kisah hidup daripada orang-orang yang mereka ditembak mati? Para pastor yang melayani mereka tuh menulis buku. Mereka hadapi dengan tenang kematian itu. Dan mereka berkata begini pada para pastor yang melayani mereka. Ini jadi jauh lebih baik. Tidak menyakitkan. Dibandingkan kalau saya mati ditembak, saya belum mengenal kasih karunia. Kali lagi, ini jauh lebih baik. Saya siap untuk mati dan menenangkan hati saya. Dan saya dapat sukacita karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dibandingkan kalau saya belum kenal kasih karunia, saya entah di mana adanya. Udah gitu dikirim jam 3 pagi, dibawa ke lapangan tembaknya, tutup matanya semua, dor. Dia tenang. Katanya yang pada nguburkan itu wajahnya mereka tersenyum. Karena pasti masuk surga. Artinya dia secara perbuatannya tuh minim sekali kebaikannya. Tidak ada yang benar dia perbuat. Tapi anugerah memungkinkan dia pindah ke surga mulia. Yang kalau kita kerjakan dengan cara perbuatan benar, hampir mustahil masuk ke sana. Amin. Tadi saya berikan ilustrasi. Satu hari aja, katakanlah yang meleknya, yang bukan tidurnya, 16 jam. Masing-masing coba perkirakan, pernah nggak kita ada bicara salahnya? Pasti banyak salahnya. Bener nggak? Bicara kadang ngomong yang nggak benar, atau katakan janji yang palsu, atau macam-macam. Oke deh Bu, nanti saya doakan ya, tapi nggak pernah doakan, itu juga ngomong yang nggak benar juga kan? Baik, nanti saya doakan di rumah, tapi Anda nggak pernah doakan juga. Itu namanya juga janji palsu juga. Mulutnya
banyak sekali berbuat dosanya. Kalau kita balikan pada hukum yang ini, perbuatan yang benar, maka kita betul-betul tidak layak masuk ke sorga. Tapi anugerah dilepaskan seperti tadi penjahat tadi, dia menerima anugerah dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Amin. Amin. Artinya apa? Yang kita kejar, yang kita pelihara, yang kita jaga. Ketika kita udah jadi Kristen seperti Bapak Ibu semua ini, anugerah itu dijaga. Maka saya bilang tadi saya nggak usah ikuti slide tadi. Kalau itu slide tadi agak tartu gitu, waktunya bisa lama. Tadi saya punya bahannya, artinya tuntunnya ada. Bapak Ibu saya mau ngomong gini, tahukah Bapak Ibu, Anda ada dua, katakan bedanya orang bisa taat, rajin, setia ibadah sama orang yang tidak peduli dengan jam ibadahnya. Di mana bedanya? Tahukah di mana bedanya orang yang setia beribadah, orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak setia ibadah? Bedanya di mana? Ketika saya sadar, saya menerima anugerah yang besar. Hidup saya tolong Tuhan. Kalau Bapak ini ngalami hampir mati itu ada 5 kali kali ya. Pernah mau tenggelam di laut, kumpul-kumpul ya. Waktu kecil tuh main petasan, diserempet mobil hardtop, dibawa orang pulang udah darah semuanya. Ya ibu saya udah teriak-teriak, ya dipikirin anaknya pasti lewat. Dan banyak kejadian lain. Kalau saya hitung-hitung kira-kira 5, terakhir kena COVID lagi ketika musim COVID kemarin dirawat di Muardi. Saya sadar, anugerah Tuhan tuh mengikuti saya terus. Dan ini menjadikan saya tidak mungkin tinggalkan ibadah. Lebih jelas lagi, Anda suka main-main sama Tuhan karena Anda tidak sadar akan anugerah. Itu rahasianya. Begitu Anda tahu Anda hidup karena anugerah Allah, Anda selamatkan karena anugerah Allah, Anda bisa makan karena anugerah Allah, Anda gak mungkin main-main lagi sama urusan satu ini sama Tuhan. Katakan amin. Mau sejauh apapun tempat ibadahnya. Ini masih dekat-dekat tuh, gereja-gereja di Solo ini dekat-dekat tempat ibadahnya. Aku pernah tanya sama seorang yang ketika Bapak di Korea, tanya jemaat sana, enggak semua orang Korea itu bisa bahasa Inggris juga, kayak kita juga lah gitu. Sama yang bisa bahasa Inggris, Bapak tanya sama dia, kamu datang ke sini kira-kira dari mana, jauhnya kira-kira dari mana? Dia sebutkan pakai miles, Bapak kira-kira itu ukur di Solo ini, kira-kira orang tuh kampungnya datangnya dari Ungaran, ibadahnya di Solo ini. Segitu loh Bapak Ibu jauhnya. Anda cuma sebelah sini, kampung belakang ini, kampung kiri ini, malasnya kebangetan. Artinya gak ngerti anugerah. Jadi kalau tadi orang jahat tadi hidup, dia pasti setia. Dia tahu dia lepas dari maut, lepas dari kematian, dan berpindah masuk ke Firdaus. Pasti dia akan layani Tuhan. Maria Magdalena lolos dari maut, hampir dirajam batu sama semua orang-orang Yahudi. Tinggal dia berdua sama Yesus. Lalu dia bertanya, Yesus bertanya pada dia, kemanakah tadi orang-orang lain yang hendak merajam engkau? Tidak ada lagi guru, hanya ada engkau dan aku. Kalau gitu, kata Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Anugerah gak? Anugerah. Berapa detik yang lalu hampir mati dia di rajam batu. Berpindah tempat sekarang masih hidup di dunia ini. Karena anugerah. Dia melayani Yesus selama Yesus di bumi. Kemana Yesus pergi, Maria ikut terus sana. Katakan amin. Gimana mungkin kita tinggalkan ke ibadah? Demi cari uang, demi nafkah. Nafkahmu tidak menyelamatkan kamu. Walaupun Bapak katakan uang itu perlu. Katakan amin. Saya enggak mengatakan enggak perlu uang loh. Perlu.
Tapi uang yang kamu cari tidak bisa menyelamatkan Anda. Amin. Anda selamatkan karena anugerah oleh iman kepada Yesus. Jadi orang gak bisa main-main sebetulnya kalau orang itu sadar akan anugerah. Lihat Petrus sampai tersungkur. Tuhan, jauhlah daripada aku, sebab aku ini orang berdosa. Aku tidak layak, pikiranku jahat, aku menentang Engkau. Anugerahmu itu dahsyat dan mengubah hidup saya. Katakan amin. Jadi ciri khas pertamanya kalau orang sadar dia terima anugerah setelah diselamatkan, dia akan serius. Dan aku lihat di mana-mana kalau orang tenanan memang udah diselamatkan, hidupnya tuh berubah. Yang dulu anti ke gereja bukan karena agama, ke gereja karena aku terima anugerah yang besar itu. Betapa tidak, masa aku gak menyembah dia, mengasihi dia. Yang dulu gak pelayanan, sekarang jadi pelayanan. Katakan amin. Dan ketika kita investasikan hidup kita untuk Tuhan, kita tidak jadi rugi, tidak otomatis jadi miskin. Orang yang bos-bos yang kaya-kaya, mereka juga masih melayani Tuhan juga. Kenapa? Rasa syukur dan terima kasihnya pada Tuhan. Sadar akan anugerah yang diterima dari Tuhan. Nah, balik lagi. Jadi anugerah itu tidak hanya berhenti sampai batas kita terima keselamatan. Oke, sekarang juga kamu bersama-sama dengan saya, nanti kalau kamu mati ada di Firdaus. Katakanlah Tuhan berkata, Bapak Melvin, nanti kalau kamu mati, kamu bersama dengan saya di sorga. Kamu tenang aja. Terus sejak itu aku diam aja, menjadi orang yang fasik, tidak berbuat apa-apa pada Tuhan. Lalu Tuhan pun diam aja untuk hidup saya. Tidak. Sekali anugerah diterima, akan kamu terima juga nanti anugerah berikutnya. Ini mesti lewat ini. Pelajar hari ini mesti lewat. Anda mesti tangkap benar-benar. Supaya Anda tahu. Katakan amin. Sehingga pikiran kita yang agamawi dulu, kalau kita salah kita dibantai. Ngadep Tuhan tuh nggak boleh salah sedikit pun juga. Ya zaman perjanjian lama kan begitu ya. Betul Bapak Ibu? Di perjanjian lama tidak boleh ada salah sedikit pun juga. Sangat ketat sekali dan urusannya dengan nyawa. Imam besar yang akan mewakili umat. Imam besar nih, katakanlah imam besar itu Bapak misal di sini di antara umat Tuhan nih lebih banyak lagi, dipilih satu orang di antara imam itu banyak, tapi ada imam besar lagi. Ketika itu Harun. Besok ada upacara mewakili umat ini semuanya memohon pengampunan dosa sama Tuhan. Kalian semua disucikan Tuhan. Gak main-main bro. Zaman dulu tuh kalau si imam ini tidak berpuasa, nguduskan dirinya, terus tiba-tiba masuk ke bait suci, mati. Dia pun butuh anugerah untuk bisa hidup, tetap hidup setelah dia menjalankan tugas-tugasnya. Katakan amin. Ini katakanlah tabut tabernakel. Bapak datang ke sini. Dulu Bapak Ibu, kalau aku udah selesai urusan saya menghadap Tuhan, mewakili umat, sudah saya Bapak balik gini aja, mantatin ini, mati. Gak boleh, mundur juga teratur, tetap menghadap begini. Allah mau kita berhadapan muka tuh. Ini cuma apa? Ini cuma wakilnya, cuma tabutnya, bukan Allah yang langsung ada situ. Simbol Allah, mati. Itu tarot. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru Anda harus tahu. Tuhan mau umatnya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berlari kepadanya dan bukan jadi takut dan jauh sama Tuhan. Katakan amin. Maka saya heran. Ketika lihat ada jemaat yang bermasalah, malah jauh sama Tuhan.
Semakin mengampuni dia nggak ngerti anugerah. Allah ngerti ketika kita gagal. Allah tahu ketika kita jatuh. Allah tahu juga ketika kita lemah. Dan Allah mau kita tetap datang kepada Dia untuk terima anugerah berikutnya. Katakan amin. Itu bedanya PL sama PB. Dalam PL, hukum yang berbicara. Kenceng, ketat, menakutkan. Salah cemes, salah out. Salah bicara out. Salah bertindak out. Kasih karunia tidak begitu. Mengampuni, melupakan. Memperbaiki, diberikan lagi yang baru, diberkati lagi, dan sebagainya. Katakan amin. Jadi dia mau anak-anak yang gagal juga datang pada dia. Untuk dia pulihkan, untuk dia sembuhkan, untuk dia berkati, untuk dia angkat kembali. Bahkan bisa dipakai lebih tinggi dari yang sebelumnya. Asal kita belajar tentang kejatuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini dibawa pulang nih berita nih. Semua jemaat Tuhan. Bahwa Allah mau kita masing-masing datang kepada Dia. Sekalipun kita hancur lebur, jatuh, jelek. Bahkan orang lain gak mau tahu tentang kita. Tapi Allah kan Allah Maha Pengampun. Dia menerima kita kembali. Inilah anugerah iman. Ini anugerah grace ini. Dengan hukum Taurat. Ya kalau di Taurat ada tahu. Selingkuh, hukum mati, rajam batu. Kan begitu hukum dulu. Betul apa betul Bapak Ibu? Gak suka baca Alkitab sih ya. Hukum mati. Tidur sesama dengan sejenis, hukum mati. Tidur sama binatang, hukum mati. Menyembah dewa, hukum mati. Semua hukum mati dulu. Sikat pokoknya gak mau tahu. Grace berbeda. Maka Bapak khotbahkan berkali-kali supaya Anda tahu anugerah, 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 anugerah. Sekarang definisi anugerah berikutnya. Anugerah adalah supaya Bapak Ibu tahu. Terus lagi. Berikutnya lagi. Ya, anugerah itu adalah kuasa yang mengalahkan segala kecanduan yang menghancurkan diri kita. Katakan amin. Kuasa yang menghancurkan, mengalahkan segala kecanduan yang menghancurkan diri saya, Bapak, Ibu, dan saya. Kecanduan apa aja yang intinya hancur, binasa. Halo? Pernah nginjili orang yang ini enggak, yang suka main judi? Coba tanya sama dia. Kalau ditanya pasti bilang ini, aku juga sebenarnya mau berhenti, tapi enggak bisa. Halo? Pernah? Kok Pak suka main judi sih? Uang itu kalau buat anak-anak sekolah kan luar biasa. Dihabiskan di meja judi. Jawabannya apa? Aku juga mau berhenti, pengen berhenti, tapi nggak bisa. Perokok aja deh, perokok. Siapa ngerokok sini? Kok Pak nggak bisa berhenti perokok sih? Ya aku pengen, tapi aku nggak bisa. Kan gitu ya? Itu kecanduan, judi kecanduan, rokok kecanduan, main perempuan kecanduan, semua kecanduan itu banyak sekali daftarnya. Dan sini katakan jadi anugerah adalah kuasa yang mengalahkan segala kecanduan yang menghancurkan diri kita. Itu namanya anugerah. Jadi orang dulu perokok, narkoba bisa berhenti, itu anugerah Bapak Ibu, katakan amin. Anugerah yang bekerja di dalam diri dia. Laki-laki yang suka main perempuan, ada di rumah bordil, tiap hari ada duitnya ke rumah bordil,
pada punya istri juga, punya anak yang bagus, yang manis-manis di rumah, tetap ke sana. Dia bilang dia mau berubah, nggak bisa berubah Bapak Ibu, sampai dia terima anugerah. Jadi anugerah awalnya adalah keselamatan, lalu kuasa itu ada dalam diri orang, dia bekerja di dalam kita, merubahkan kita. Yang tidak kelihatan, kita nggak tahu, dalam kita dia merubah, dan kita jadi berubah jadi baru. Pernah lihat hidup seseorang yang Anda kenal, dia dulu siapa? Berubah sekarang ini Bapak itu ya. Rajin ke gereja, kok gini, kok mau ikut keroncong segala macam. Itu karena kuasa yang bekerja dalam diri dia. Katakan amin. Maka Bapak Ibu, saya sekali lagi sering berkata, celaka kalau kita merasa diri orang baik-baik. Berarti Anda nggak butuh anugerah. Wah, aku kan nggak kayak dia tukang judi. Aku kan baik-baik, aku pria rumahan, aku begini. Pernah dengar orang gitu? Yang merasa diri orang baik-baik, bermasalah dengan dirinya sendiri. Lebih baik kayak tadi, penjahat tadi. Yesus, saya penjahat jahanam. Ingat akan saya Tuhan, jika Engkau datang sebagai Raja yang kedua kalinya, selamat malam. Kenapa? Karena kita merasa diri orang baik, kita tidak butuh anugerah yang menyelamatkan. Tapi kalau kita sadar kita orang jahat, yang butuh perubahan, yang butuh pembaruan, yang butuh anugerah, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, selamatkanlah saya. Aku penjahat jahanam yang gak benar. Pikiranku ini pikiran yang kotor. Hatiku ini hati yang gak benar semuanya. Dan saya mau berubah. Maka perubahan terjadi. Amin. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi selama kita pikir kita orang baik-baik saja, nggak butuh anugerah, aku mau Alkitab kok, saya ke gereja rajin, saya nggak pernah ganggu orang, dan sebagainya. Kita nggak butuh anugerah. Padahal dari ini, statement ini, bahwa anugerah itulah yang mengerjakan diri saya jadi jauh lebih baik lagi. Karena ada kuasa dalam diri saya yang tidak kelihatan mata. Hasil akhirnya, berubah, dan sebagainya. Katakan apa? Di sini juga banyak jemaat yang pasif. Mereka pasti mikirnya mereka orang baik-baik. Tapi dia berikan sumbangsi apa-apa buat gereja ini, membangun, dan sebagainya. Dan hanya mereka akan berubah kalau mereka kena zaman kuasa tadi. Betul apa betul? Begitu mereka kena zaman, mereka berubah. Kita lihat kesatiannya, membaur segala macam begitu. Kalau enggak merasa perlu apa-apa. Enggak merasa ada yang perlu dikenal. Yang mereka pikir mereka loh, hanya perlu rumah Tuhan aja. Yang lain cuma manusia aja. Tapi salah, mereka enggak dapat apa-apa dari konsep itu. Bahwa anugerah yang menyelamatkan itu dimulai dari anugerah yang pertama, keselamatan. Gitu keselamatan saya peroleh, maka anugerah berikutnya akan bekerja dalam diri saya. Intinya Tuhan tuh mau merubah saya segala-galanya. Katakan amin. Berikutnya, segala usaha saya didorong kemauan, upaya-upaya, plus diet, plus segala macam, tahan mulut, dipeser mulut, nggak berbuat dosa segala macam, tidak akan pernah berhasil. Yang berhasil adalah Tuhan mengerjakannya di dalam diri saya. Katakan amin. Sampai Tuhan yang kerjakan dalam diri saya. Maka Bapak bangga saudara. Kalau lihat arah perubahan, ada perubahan, ini Tuhan yang kerjakan. Bapak Ibu, dorong seseorang untuk bisa ibadah 2 kali ke sini. Karena kita butuh juga supaya sore itu rame, katakan gitu ya. Yang ibadah sore rame, dipancing dulu. Kalau orang tidak karena jamaah Tuhan, sulit. Merasa diri nambah-nambah gawe wae, tambah-tambah kerja aja. Pada rumah juga nggak ngapa-ngapain juga. Nggak ada bisnis juga. Nggak ada pendapatan tambahan juga nggak ada. Menambah iman malah iya. Tapi untuk datang, orang berat. Sampai orang itu digarap Tuhan hatinya, baru dia plong datang. Salah satu kritik nih,
Tadi yang tampil kan keroncong tadi. Anda tahu itu cuma tampil satu sisi. Kalau kaset tuh bolak-balik A, B hanya sisi A aja. Nggak main lagi nanti sore. Sore nggak main, tiketnya mahal kalau main sore. Paduan suara cuma sekali, pagi aja, sore mahal tiketnya. Sampai kalau mereka digarap Tuhan, mereka bisa sedia datang 2 kali tampil. Tonton orang, nggak tonton orang, tampil. Ada yang dengarkan, ada yang nggak dengarkan, tampil. Itu kuasa yang dari dalam ini yang mengerjakan dalam diri kita. Dan saya banyak alami gitu, dikerjakan Tuhan, bukan saya, aku udah gak mampu juga. Tapi kuasa dalam saya itu yang mengerjakan anugerah terus. Katakan amin. Untuk punya kesabaran, punya kerendahan hati dan sebagainya. Ya, menggembalakan Bapak Ibu semuanya, sabar sebagainya. Yang kayak juga nggak ngerti-ngerti firman-Nya, ya gitu kan. Kalau nggak Tuhan kerjakan anugerah dalam diri saya, berhenti dah. Betul ya? Berhenti nggak dapat begini. Diarahkan begini, nggak dilakoni, begini, nggak. Nah, tapi karena Tuhan yang kerjakan, maka jadi sabar, jadi punya kekuatan, jadi punya kuasa. Sama, untuk apapun. Pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, yang sabar untuk anak-anak Anda, ngadep mereka, juga butuh anugerah itu. Amin. Ibu mana yang gak pengen dihargai anak-anaknya? Kalau anak-anak yang Anda ngomong nasihatis A, dicuekin, langsung loyor dia pergi, sakit hati kan? Tapi percaya gak dia bisa berubah? Bisa. Apa? Anugerah mengerjakan dia, bukan saya lagi. Tekad, niat, udah dalam tebal, udah disabar-sabarin, pakai bahasa yang paling super halus, toh tetap nggak didengar, loyor gitu aja. Ibu hanya bisa sakit hati, bapak hanya bisa sakit hati, nyadapi anak yang demikian. Tapi Tuhan ngerti masalah itu. Dia bekerja lewat anugerah, merubah anak itu. Amin. Itulah yang Bapak juga pakai. Berharap Anda dirubah Tuhan, dijamah Tuhan semuanya. Sampai berubah imannya di radikal, panas dalam Tuhan. Itu paling enak, garap jemaat yang udah kayak gitu. Udah siap, udah ready bejananya untuk menampung kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, anugerah itu seperti anak saya yang tidak pernah kehilangan posisi kedekatan dengan saya. Saya ambil ilustrasi misalnya Dida sama Bapak. Ya banyak jengkel-jengkel saya sama dia. Nah, dia juga punya kesalahan banyak. Marahnya juga saya banyak sama dia. Tapi di hati ini dia tetap anak saya. Betul nggak? Jangan sampai juga dia teriak minta tolong, ini Dede tolong saya, cepat jemput saya, ada masalah nih begini-begini. Oh pasti segera terbang ke Semarang. Enggak, itu aja juga selalu dikomunikasikan, kamu butuh apa nak, ada kesulitan enggak, dan sebagainya. Bayangkan sekarang memikirkan anugerah ini bukan seperti bapak yang kejam yang tadi loh. Seperti bapak yang sayang pada anaknya, itulah anugerah Tuhan buat kita. Dia ngamati kita tiap hari. Mau mencurahkan anugerahnya lagi. Betul? Saya kalau dia tuh nggak telepon tuh, ditelepon susah, kadang-kadang kadang kata malah jadi jengkel sendiri, jadi stemer sendiri. Wah anak gitu yang nggak tahu bapaknya sayang, bapaknya kangen, bapaknya rindu mau nanya ini, malah nggak diangkat-angkat teleponnya. Bapakku di surga juga gitu kok. Ketika Anda sok tahu, belagak sibuk sendiri, sok bisnis sendiri, sok bangun usaha sendiri, sok bangun relasi sendiri, kata dia dalam batinnya, kamu perlu saya nak, saya yang punya semua itu. Kenapa kau tidak dekat pada saya? Betul Bapak Ibu? Betul enggak? Dia tahu dengan kesokanan itu, wah sok bangun usaha enggak berhasil juga, sok bangun relasi, aku punya agenda nanti ketemu jam ini jam 9, aku punya agenda begini, sok sibuk seharian. Hasil dia bawa pulangnya nihil. Kayak tadi Petrus tadi, nihil, gak dapat apa-apa.
Sebenarnya Tuhan berkata di hatimu, yang sesungguhnya kamu perlukan aku. Aku Bapamu yang mengasihimu. Yang tahu di mana titik-titik gagalnya kamu. Kamu hanya butuh sedikit anugerah untuk bisa terbebas dari rasa kacau ini. Jadi persis kayak saya sama anak saya. Yang tidak pernah, never and never kehilangan posisi dekat dengan saya. Sekalipun aku jengkel, marah dengan dia, tapi di badan ini juga selalu rindu kembali sama dia. Aku suka terbayang juga ketika Bapak pernah marah sama dia, tabuk dia juga. Kadang ingat aku jadi nangis sendiri. Betapa aku kasar dengan anakku gitu. Bapakmu juga begitu. Saat dia menghukummu untuk masuk mendidikmu, dia juga nangis tuh Bapak Ibu. Katakan amin. Saking sayangnya, nyesel. Aku ngajar dia begitu kerasnya. Tapi kita nggak tobat-tobat juga, diajar Tuhan begitu kerasnya. Udah sampai titik nadir, udah nggak punya apa-apa lagi, udah miskin, kin. Ya tobat-tobat juga. Sebetulnya tinggal datang sama Tuhan kok. Tuhan lepaskanlah anugerahmu sekali lagi. Aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh lepaskan ini. Maka Tuhan akan buat Anda berubah. Jadi anugerah itu bukan sekali Bapak Ibu. Pertama-tama kita terima anugerah keselamatan. Nah itu berkali-kali anugerah Tuhan akan datang lagi pada kita. Seperti saya dengan Dida tadi. Yang gak diminta pun aku tawari. Atau ketika kami jalan-jalan Jakarta gitu. Ya. Dia ada bawa ibunya, maminya, lihat satu sepatu gitu. Iya gak ada konsep beli sepatu sih. Tapi aku jadi serius, kamu mau itu? Kamu butuh itu? Sungguh-sungguh. Saya ngerti itu, itulah hati seorang Bapa. Bapa di surga lebih sempurna lagi dari saya. Buat Anda semuanya. Pahami. Jangan pulang kalau ini gak paham. Anda pulang pahami, Bapa kita tuh penuh anugerah buat kita. Amin. Dan Dia mengasihi Anda. Untuk orang-orang gagal seperti kita ini. Untuk orang-orang kacau seperti kita ini. Dan orang-orang lemah. Perhatikan, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh medis secara pengobatan, anugerah bisa menyelesaikannya. Saksian seorang bapak, dia dengar khotbah anugerah ini. Dibawakan oleh Joseph Prince di Singapura. Dia pelajari, dia beli rekaman kasetnya. Tubuh dia tuh udah kering, berat badan udah kecil sekali. Cuma dengar khotbah lah Bapak, diimani. Bapak yang penuh anugerah, tubuhnya sembuh perlahan, sekarang udah normal kembali. Apa yang sulit diterima atau katakan diobati? Contoh misalnya sakitnya ibu ya, Bu Ratno ya. Secara medis mungkin angkat tangan atau nggak tahu lagi bikin apa lagi. Tapi anugerah bisa ngerjakan itu. Bisa. Tuhan berikan anugerah, sembuh. Saya butuh juga anugerah Tuhan. Sembuh oleh anugerah Tuhan. Batri butuh anugerah, sembuh. Yang tidak bisa diberikan oleh medis, anugerah tanpa batas bisa memberikannya. Keuangan bisa juga. Hutang udah bertumpuk-tumpuk, tidak tahu cara gimana bayarnya, dikejar kiri kanan, debt collector kejar kita juga. Tuhan punya cara sendiri. Banyak orang terbebas dari hutangnya karena anugerah Tuhan. Jadi anugerah itu tetap ada bekerja, ikuti engkau. Kayak tangan di atas kepala kita. Saya minggu lalu katakan, Bapak ini juga nggak ada kelebihannya. Seperti Anda juga. Cuman anugerah itu ngikuti saya besar. Katakan amin. Besar. Yang ngasih ini nggak kenal-kenal banget, bukan orang teman dari kecil, bukan saudara bukanlah. Orang kulit juga berbeda. Kok bisa? Apa sih yang nggak bisa berikan anugerah kalau anugerah itu mau tujukan buat kita? Katakan amin. Itu contoh.
Jadi awalnya memang keselamatan, tapi berikutnya anugerah, 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 anugerah terus sampai kita nanti mati. Dikerjakan dalam diri kita. Itulah Bapa yang baik itu. Revolusi anugerah harus terjadi. Nah sekarang bagian terakhirnya, meskipun masih banyak lagi yang lain. Kalau saya udah dipenuhi anugerah, terbukti anugerah datang melimpah. Katakan amin. Anda juga punya ini, pengen ini, jatuh, ada anugerah. Kepengen yang gini, ada juga anugerah. Kepengen yang ini, itu ada anugerah. Oke? Halo? Halo? Ada orang gak ya? Nah anugerah udah penuh dalam diri saya. Ini kata-kata meluncur keluar dari saya juga anugerah juga. Halo? Diikuti. Sang pemberi anugerah dan mengisi hidup saya dengan anugerah. Kalau saya keluarkan pakai mulut dengan perkataan iman, itu juga jadi anugerah. Betul enggak? Maka ciri khasnya juga orang-orang yang punya anugerah, ngalami anugerah, bicara juga tidak sembarangan lagi. Katakan amin. Ya? Nah. Dia pasti akan kontrol bicaranya. Dipilah-pilah. Hanya ucapan-ucapan dengan iman yang boleh dilepaskan. Karena kaitan dengan anugerah. Halo? Kan melimpah anugerah. Anugerah setelah pengen keluar kan? Tapi ada pintunya. Mulut kita, ucapan kita, itu pintu anugerah buat orang lain. Katakan amin. Maka dikatakan mulut orang benar, kata firman Tuhan. Ucapan orang benar itu dikangeni. Ucapan para nabi dicari. Kenapa? Karena dia penuh dengan anugerah. Katakan amin. Nah Allah juga demikian Bapak Ibu ya. Kita akan sebentar buka ayatnya. Di bagian terakhir ya. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Ya. Kita baca sama-sama 8, 9, 10 ya. Kita baca sama-sama 3 ayat. 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan niat mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan selamatkan. Jadi mulut kita ini Bapak Ibu adalah pintu anugerah keluar. Masuk, keluar lagi lewat apa? Ucapan-ucapan. Jadi ketika kamu mengatakan ucapan yang baik untuk istrimu, ucapan yang baik untuk anak-anakmu, ucapan yang baik untuk kerjaanmu, ucapan yang baik untuk relasimu, tetanggamu, jemaatmu, mereka akan terima anugerah juga. Sifatnya ngalir. Seorang terima anugerah, keluar lagi, meluap, banjir kanan kirinya. Gimana Pak caranya? Dengan ucapan-ucapan. Amin. Ucapan. Ucapan-ucapan itu orang dianugerahi akan ngelempar apa? Anugerah lagi. Kan saya terima anugerah. Kalau orang terkutuk, banyak kutuknya. Dia ngomong, kutuk yang keluar juga. Betul ya? Kalau saya orang terima anugerah, saya ngomong, keluar dari mulut saya, anugerah juga. Maka kita biasakan juga memberkati orang lain dengan anugerah lewat mulut kita. Perkataan kita, ucapan ini, minggu depan Bapak sambung. Khusus yang ini, akan jelaskan lagi. Jadi cirinya orang terima anugerah, dia akan berkata-kata
melepaskan anugerah. Sampai sini bisa ngerti? Kecuali orang itu orang setan, anak setan. Dasar anak iblis, keluarnya kata-kata iblis juga, pikiran-pikiran iblis juga. Nah anak Tuhan, terima anugerah keselamatan, yang diucapkan juga anugerah juga. Benar nggak Bapak Ibu? Grace juga. Dia selamatkan karena anugerah. Dia punya mobil karena anugerah. Dia punya kerjaan karena anugerah. Karir karena anugerah. Punya istri karena anugerah. Ya dia lepaskan anugerah. Kecuali dia nggak merasa, yang Bapak bilang tadi, nggak merasa terima anugerah apa-apa. Maka yang keluar sesuka-suka dia. Atau dia anak setan. Anak setan keluar kata-kata setan, kata-kata iblis. Mari kita ubah kata-kata kita masing-masing. Tujukan Anda adalah anugerah dari Tuhan dan Anda sudah terima anugerah keselamatan. Katakan amin. Ya saling bangun dong, ketemu juga kata-katanya positif. Ya pagi-pagi kan Bapak suka baca bagi semua ayat firman Tuhan, teruskan lagi pada orang-orang lain. Ya keluar dari hati, meluap dari hati, itu anugerah. Diterima orang juga sebagai anugerah. Katakan amin. Saya rasa juga Bu Ratno bertahan karena banyak ucapan anugerah mendoakan dia. Tambahi lagi, akan lebih sehat lagi. Katakan amin. Ya, lepaskan anugerah, 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 anugerah pada siapa aja. Anugerah. Anda ingat seseorang, katakanlah misalnya di sini, jemaat sini baru ingat Bu Kartika setelah 6 bulan gak ibadah ya Bu ya. Beribadah lagi sama Pak Narno, lepaskan anugerah. Tuhan ampunilah dia, sekarang baru punya sendal maka bisa ibadah. 5 tahun gak pakai sendal, Tuhan malu dia ibadah, berikan anugerah yang baru. Bu Kartika juga gitu, Tuhan tolong dia jangan potong-potong ayam terus, tapi biarlah juga dia mengasihimu, mencintaimu lebih lagi. Sanggup jemaat Tuhan? Sanggup? Saling mengucapkan anugerah, lepaskan anugerah. Jadi itu grup kita juga bukan cuma Bapak yang boleh nulis, Anda juga boleh sama kita. Kita hanya ada 2 penulis, satu Bapak yang rutin, satu lagi adalah Anda semua di masa-masa ulang tahun. Kecuali ulang tahun gak ada pernah nulis apa-apa. Ucapan ulang tahunnya Mbak Rini gini, oh iya rame, udah gitu hilang lagi. Ulang tahun ya Michelle, oh rame, habis hilang lagi. Diramaikan gak apa-apa. Senang lu kemarin lihat Bu Kartika ibadah lu, luar biasa, semangat ya Bu, anugerah. Katakan amin. Itu. Ada yang kirim WA ke Moses, ibadah lagi, semangat. Jaya, gitu, wah semangat dia, ibadah lagi gitu. Anugerah itu lepaskan Bapak Ibu. Jangan pelit dengan anugerah, nerimanya juga gratis kok. Bagikanlah pada orang lain. Katakan amin. Lepaskan anugerah pada orang lain. Lepaskan. Jangan-jangan orang gak berubah karena kita juga pelit sama anugerah. Kalau kita royal sama anugerah, orang lain juga menerima banyak mujizat dan perubahan-perubahan hidup. Nah minggu depan Bapak khusus bicara yang ini soal anugerah, lepaskan lewat perkataan iman ya. Besok 1 sesi dari awal sampai akhirnya, apa itu jelasnya, caranya bagaimana. Ya dan sebagainya, lepaskan supaya kita semua menikmati anugerah hidup yang luar biasa. Mau nggak kita saya penutupnya, selama hidup kita susah menderita, kayak Ayub tuh kan dicontohkan. Ayub tuh bukan tanpa maksud, Bapak, korengan, budukan, nggak bisa apa-apa, gatel sekujur tubuhnya. Kata sampai pakai beling baru puas dia ngorek-ngoreknya. Miskin, anaknya mati, dan sebagainya. Amit-amit, kita nggak ada yang mau gitu. Demikian, betul nggak Bapak? Semiskin-miskinnya kita masih pengen yang sehat. Semiskin-miskinnya kita masih bisa layak makan. Dia makan dari sisi seorang lain, kayak anak bungsu itu. Semiskin-miskin kita masih punya rumah, tidak tidur di bawah pohon jarak, dan sebagainya. Tidak beratapkan langit. Nah, itu Anda udah terima anugerah. Lepaskanlah anugerah lagi buat orang lain. Katakan amin. Buat yang rumahnya masih ngontrak, lepaskan anugerah. Saya percaya anugerah Tuhan akan datang pada ibu, pada bapak. Memiliki rumah sendiri. Gitu kan nggak susah Bapak Ibu.
Ada amin? Biar rame tuh grupnya kita begitu, silang menyilang. Yang dari utara memberkati, yang dari selatan, Pak Nono memberkati juga. Yang sampai orang di utara ini dan sebagainya. Nah, rame grupnya. Bukannya isinya renungan Bapak, sama satu lagi tadi Bapak katakan. Yang ciri khasnya adalah ya, HBD. Rame ulang tahun aja. Habis itu berlet diem lagi. Ya. Kayaknya nggak ada anugerah nih, nggak punya anugerah selain ulang tahun. Anda punya anugerah, bahkan maksimal diberi Tuhan. Kita coba tebarkan anugerah yang baru pada orang-orang sekitar kita. Bu Larti contohnya, kita kan keluarga ya. Apa nggak Anda pikir juga dia punya beban berat? Bebannya berat juga, sendirian sekarang hidupnya. Masih punya tanggungan dan sebagainya. Anugerah kita lepaskan, meringankan dia. Katakan amin. Terasa enteng hidupnya, lega dan sebagainya. Nah itu, coba sekali lagi seperti itu. Yang tertuju, jangan umum. Kan kalau umum kan misalnya Anda kutip apa yang semua orang, tapi kalau spesial, tiba-tiba Pak Nono dari selatan sana, WA ke Bu Larti, kami berdoa untuk Ibu, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan dibuka usaha baru buat Ibu. Lega nggak saya dengarkan? Lega. Yang tadinya nggak jualan apa-apa, bisa minggu depan jualan peniti. Mulailah sudah ada sesuatu yang baru. Katakan amin. Nah itu, anugerah lepaskan. Pulau mau hidupnya sendiri. Ya anak-anak sih ada, tapi nggak sama-sama dia ibadahnya. Dia berjuang untuk mempertahankan imannya ini. Kita perlu anugerah lagi. Yang kerjakan, udah terima gratis dari Tuhan. Anugerah ini jangan terkunci dalam diri kita, tapi lepaskan lagi pada orang-orang sekitar kita. Besok minggu depan kita akan kuat tenang ini ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami semua orang-orang yang terpanggil untuk jadi berkat. Kemana saja kami pergi. Biarlah revolusi anugerah sedang bekerja saat ini meluap keluar melalui mulut kami, perkataan kami. Dan apapun yang kami harapkan pada Tuhan, biarlah itu terjadi dengan api saat kami buka mulut dan kami teriakkan pada Tuhan. Terjadilah yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Yang belum punya rumah, Tuhan izinkan mereka memiliki rumah. Dan itu tidak sulit. Dan yang belum punya kendaraan, Tuhan juga berkati mereka memiliki kendaraan yang baru. Dan mereka juga dapat dimudahkan Tuhan untuk beribadah. Dan bagi mereka yang sakit, jamahan-Mu Tuhan adalah anugerah yang menyembuhkan. Apapun sakit penyakitnya, kami tidak mau tahu. Mungkin bagi medis sudah tidak ada jalan keluarnya. Tapi bagi anugerah tidak ada yang sulit. Bagi anugerah semuanya mungkin dilakukan dan mungkin terjadi perubahan. Bagi orang-orang juga Tuhan yang melukan soal finansial. Berharap ada sesuatu yang terjadi yang berubah struktur finansial kami. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat Allah. Ada kemurahan Tuhan terjadi. Ada anugerah yang buat kami bisa menerima anugerah-anugerah keuangan yang lebih baru lagi. Dan hidup kami diubahkan semuanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya dan aminkan semua berkat-berkat Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama katakan amin.